Selamat pagi rekan insan CSI yang kami cintai, dimanapun Anda berada. Kami HSE CSI Indonesia, Sulistyo Prawoto, akan menyampaikan dasar-dasar K3. Definisi K3 adalah dua, yaitu secara filosofi dan secara keilmuan. Secara filosofi adalah pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, baik jasmani maupun rohani, hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dari segi keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan lain sebagainya. Tujuan K3 secara khusus adalah mencegah dan atau mengurangi kecelakaan, kebakaran, peledakan, dan penyakit akibat kerja, menciptakan lingkungan dan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat, dan penyesuaian antara pekerjaan dengan manusia atau manusia dengan pekerjaannya, mengamankan mesin, instalasi, pesawat, alat kerja, bahan baku, dan bahan hasil produksi. Tujuan safety adalah mengamankan suatu sistem kegiatan pekerjaan, mulai dari input, proses, maupun output. Kegiatan ini dimaksud adalah sebagai kegiatan produksi di dalam industri maupun di luar industri, seperti di sektor publik dan lain sebagainya. Misalnya mall, residen, pemukiman, dan lain-lain. Selain itu, juga penerapan program seperti juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia atau well-being. Keselamatan juga berarti mengendalikan kerugian dari kecelakaan atau control of accident loss. Kemampuan untuk mengidentifikasikan dan menghilangkan atau mengontrol risiko yang tidak bisa diterima. The ability to identify and eliminate unacceptable risk. Kesehatan adalah derajat tingkat keadaan fisik dan psikologi individu, the degree of psychological and physical well-being of the individual. Aman adalah suatu kondisi di mana atau kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai, dan ini adalah lawan dari bahaya atau danger. Ini adalah kondisi aman yang kita harapkan setelah adanya sumber bahaya tadi bisa kita kendalikan. Kemudian ada insiden dan eksiden. Insiden adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan, bila mana pada suatu saat sedikit saja perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya insiden. Jadi ada perubahan sedikit akan menjadi eksiden. Eksiden suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan. Gangguan terhadap pekerjaan berakibat pada manusia, kerusakan barang, dan pencemaran lingkungan. Ini eksiden. Danger. Kita bahas mengenai danger. Danger adalah merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi di mana atau kapan munculnya sumber bahaya itu. Danger adalah lawan dari aman. Jadi sangat membahayakan. Suatu kecelakaan di lokasi di suatu tempat kerja harus dilaporkan sesuai dengan Permenaker nomor 3 tahun 98, dan harus dilaporkan 2 kali 24 jam.
Kemudian suatu kecelakaan harus dianalisis. Tujuannya adalah agar kita bisa mencari penyebab utama terjadinya kecelakaan tadi dan mencari solusinya agar kecelakaan yang sama tidak terulang lagi di belakang hari. Akibat dari kecelakaan adalah jika korban manusia bisa meninggal, luka berat, luka ringan. Jika kerugian material bisa bangunan rusak, peralatan mesin rusak, bahan baku, kemudian bahan setengah jadi ataupun bahan jadi juga rusak. Yang tidak kalah pentingnya adalah kerugian waktu kerja, jam kerja orang akan hilang. Apa sih sumber-sumber kecelakaan itu? Banyak sekali. Contohnya, satu dari mesin produksi, penggerak mula dan pompa, lift, pesawat angkat, conveyor, pesawat angkut, alat transmisi mekanik, rantai, puli, dan lain-lain. Perkakas kerja, tangan, pesawat uap, bejana tekan, peralatan listrik, bahan kimia, debu berbahaya, radiasi, bahan radioaktif, faktor lingkungan, bahan mudah terbakar, benda panas, binatang, permukaan lantai kerja, dan lain-lain. Kondisi berbahaya yang lain atau bisa dengan kode D, yaitu pengamanan yang tidak sempurna, peralatan bahan yang tidak baik, kecacatan, ketidaksempurnaan, prosedur yang tidak aman, iklim kerja yang tidak aman, penerangan tidak sempurna, kurang terang, tekanan udara yang tidak aman, getaran yang berbahaya, pakaian, perlengkapan yang tidak aman, ini APD, dan kejadian berbahaya lainnya. Kemudian ada tindakan yang sangat membahayakan yang bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Salah satunya adalah melakukan pekerjaan tanpa wewenang, bekerja dengan kecepatan berbahaya, membuat alat pengaman yang tidak berfungsi, memakai peralatan tidak aman tanpa peralatan atau tanpa peralatan, melakukan proses dengan tidak aman, posisi dan sikap tubuh yang tidak aman, bekerja pada objek yang berputar atau berbahaya, mengalihkan perhatian, mengganggu, sembrono, berkelakar, mengagetkan, dan lain-lain, melalaikan penggunaan APD, dan lain-lain. Kemudian untuk mengurangi tingkat risiko bahaya tadi, ada 5 hierarki pengendalian risiko, yaitu eliminasi. Menghilangkan suatu bahan, tahapan proses yang berbahaya. Misalnya, kita sedang mengelas, di samping itu ada kayu, bahan-bahan yang berbahaya. Nah, itu bahan-bahan itu harus kita hilangkan, kita buang agar tidak menimbulkan kebakaran. Yang kedua, substitusi, yaitu mengganti dari yang berbahaya dengan yang tidak berbahaya. Misalnya, kita bekerja untuk membetulkan lampu di ketinggian dengan memakai tangga. Tangganya kurang baik, tangganya tidak berfungsi dengan baik. Nah, itu akan membahayakan dan harus kita ganti dengan tangga yang baik, yang tidak menimbulkan bahaya. Yang ketiga, rekayasa engineering, yaitu melakukan perubahan atau modifikasi secara teknis sehingga sumber bahaya hilang. Seperti contoh ya, ini tangga itu tidak ada railingnya, harus kita buat railing agar orang yang berjalan bisa berpegangan pada railing itu dan tidak jatuh ataupun kepleset. Yang keempat, rekayasa administrasi, yaitu menghilangkan perubahan terhadap penempatan pekerja. Maksudnya ini SOP ya, Standard Operation Procedure. Kita buat prosedurnya agar yang bekerja itu tahu tata cara bekerja dengan baik sehingga tidak menimbulkan suatu kecelakaan. Misal, suatu mesin itu ada SOP-nya, bagaimana cara menjalankan mesin itu. SOP-nya ditempelkan di samping mesin tadi.
urut-urutan menjalankan mesin dicantumkan di situ. Kemudian yang terakhir nomor 5 adalah APD, yaitu suatu bentuk pemberian solusi isolasi yang diterapkan kepada manusia. Pekerja harus memakai alat pelindung diri, misalnya helm atau sepatu safety ataupun juga sarung tangan dan lain sebagainya jika kita bekerja di pekerjaan yang membahayakan. Nah, ini pengendaliannya, hierarkinya ya, eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, tindakan administratif, dan terakhir APD. Metode pengendalian untuk mencegah kecelakaan ini tadi, eliminasi, hilangkan, substitusi diganti, engineering, rekayasa alat, administrasi, SOP atau APD. Secara tersebut harus mengacu prinsip sebagai berikut: efektif dalam menghindari terjadinya kecelakaan, tidak mengganggu proses produksi dan pemeliharaan. Jadi jangan sampai proses produksi itu terhenti karena pemeliharaan ini. Dapat dilakukan dan dikerjakan. Biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin. Jangan sampai boros. Sekian, terima kasih atas atensinya dan semoga bermanfaat.